Baik, pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Sri Mardini. Saya sebagai salah satu narasumber di LSP P2 KPTK. Terus kemudian saya mengajar di SMK di Jakarta Selatan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan langsung ke materi ya, anak-anakku semuanya ya. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menyampaikan sosialisasi tentang unit kompetensi yang ada di klaster Pramuniaga. Sebagaimana yang kalian dapatkan dari materi sebelumnya, yaitu di hari pertama itu operasional pemasar barang dan jasa, kemudian di hari kedua juga masih operasional pemasar barang dan jasa, yang telah memberikan atau mensosialisasikan tentang unit kompetensi yang ada pada klaster tersebut. Lalu kemudian pada hari ini tentu sebagaimana yang sudah disarankan dalam hal ini oleh Ibu Tri Marfuah untuk menyampaikan sosialisasi tentang unit kompetensi pada masing-masing klaster. Untuk itu di klaster Pramuniaga ini juga akan saya sampaikan unit kompetensi pada klaster Pramuniaga. Baik anak-anakku sekalian, peserta pelatihan bisnis daring dan pemasaran, saya akan mulai dengan slide yang berikutnya. Nah, ini adalah unit kompetensi dalam klaster Pramuniaga. Oke, di sini ada 10 unit kompetensi yang ada pada klaster Pramuniaga. Mungkin saya akan berikan ulasan sedikit saja. Yang pertama yaitu unit kompetensi mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, unit kompetensi mempersiapkan diri untuk bekerja ini ada 2 elemen kompetensi, yaitu menampilkan diri dan yang kedua melaksanakan perapian ruang kerja. Untuk elemen kompetensi menampilkan diri, mohon maaf ini saya sampaikan gambar ya, saya sisipkan di situ gambar-gambar, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Mengapa harapan saya ini bisa mempermudah kalian semuanya peserta peserta pelatihan untuk memahami, karena saya tahu ya, dalam hal ini saya mengetahui bahwa di antara kalian ada yang bosen dengan tulisan, karena kalau saya tampilkan dengan tulisan mungkin monoton ya, jadi tidak menarik ya, seperti itu. Jadi saya sisipkan gambar ini supaya membantu mempermudah kalian untuk memahami apa yang ada dalam unit kompetensi dan elemen kompetensi, seperti itu ya. Terus mungkin sekilas saja bahwa menampilkan diri itu ada kriteria unjuk kerja di kolom sebelah kanan. Seperti misalnya nanti saya akan kasih contoh sedikit, nanti bisa dibaca ulang karena ini nanti setelah presentasi saya akan lampirkan dalam Google Classroom. Berikutnya yaitu di antaranya adalah menampilkan diri itu aroma tubuh yang harus harum ya, aroma tubuh yang harum ditampilkan, kemudian pakaian, aksesoris, riafa jas dan tata rambut digunakan sesuai aturan. Kebersihan dan kerapian diri ditunjukkan. Itu kriteria unjuk kerja untuk elemen menampilkan diri. Terus kemudian melaksanakan kerapian ruang kerja. Di sebelah kanan kriteria unjuk kerjanya yaitu sarana kerja diperiksa, kebersihannya, peralatan kerja disiapkan, kemudian ruang kerja dirapikan sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu berkomunikasi dengan target pelanggan. Kelihatan? Halo, apakah kelihatan gambarnya? Kelihatan. Iya, Bu, baik. Kelihatan. Nah, dalam unit kompetensi berkomunikasi dengan target pelanggan itu ada 4 elemen kompetensi. Kemudian yang pertama itu menggunakan prinsip dan teknik komunikasi lisan yang baik. Terus kemudian nanti silakan kriteria unjuk kerjanya bisa dibaca. Mudah-mudahan ini nanti bisa membekali kalian untuk bisa memahami bimbingan dari Bapak Ibu guru di sekolah kalian. Ya, oke. Terus berikutnya yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan memperhatikan etiket dan etika komunikasi. Terus kemudian yang ketiga kontak langsung dengan target pelanggan. Ya, artinya di sini seorang pramuniaga harus memiliki kemampuan dalam hal berinteraksi dengan pelanggan. Mungkin garis besarnya seperti itu. Terus kemudian yang keempat berkomunikasi efektif di tempat kerja. Artinya pramuniaga juga dituntut untuk memiliki pengetahuan
tentang bagaimana berkomunikasi efektif dan di tempat kerja. Sebagaimana yang kemarin kalian sudah diminta untuk hari kedua, kalau nggak salah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Trimarhuah, itu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, itu sudah disampaikan juga materinya. Mudah-mudahan materi yang kemarin itu nyambung dengan pasti nyambung dengan materi yang pada pagi hari ini. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah mengidentifikasi respon pelanggan. Elemen kompetensinya yaitu mengenali situasi dan kondisi serta sikap yang ditunjukkan calon pelanggan. Nah, di sini tentu seorang pramuniaga harus memiliki kepekaan dalam hal melihat tentu komunikasi itu tidak ditunjukkan dengan bahasa yang verbal saja, tetapi juga bahasa nonverbal. Ya, misalkan ketika customer buru-buru, pengen cepat dilayani, seperti itu. Sehingga seorang pramuniaga juga harus memiliki pengetahuan ataupun keterampilan untuk bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa tubuh dari lawan bicara kita atau konsumen. Ya, terus kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap positif kepada calon pelanggan. Artinya seorang pramuniaga harus selalu senantiasa mempersiapkan diri agar mendapatkan image atau penilaian atau kesan yang baik dari pelanggan atau siapapun yang berinteraksi dengan pramuniaga ketika pramuniaga itu sedang bertugas. Seperti itu, Nak. Jadi seperti apa sikap seperti apa yang harus ditunjukkan, ya? Misalnya sikap empati, sikap tanggap, sikap ramah, sikap bersahabat, seperti itu. Nanti dijelaskan pada materi yang saya akan sampaikan pada slide atau PPT berikutnya. Yang ketiga adalah mengakomodasi aspirasi atau keinginan target pelanggan. Seorang pramuniaga juga harus bisa atau memiliki kemampuan dalam hal mengakomodasi aspirasi atau keinginan konsumen, misalnya. Ya, ketika pelanggan misalnya menyampaikan satu keberatan ataupun komplain terhadap barang-barang yang sudah dibeli, seorang pramuniaga juga harus mengetahui bagaimana cara menghandle klaim dari pelanggan itu. Terus berikutnya mungkin seperti itu penjelasannya. Berikutnya yang keempat adalah melaksanakan pelayanan pelanggan. Ya, elemen kompetensinya ada 3, melayani pelanggan. Artinya nanti juga akan saya jelaskan di materi kepramuniagaan. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk produk barang yang sedang dipromosikan. Artinya seorang pramuniaga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal mempersiapkan, memilih peralatan ataupun perlengkapan yang digunakan, bagaimana promosi yang dilakukan itu bisa komunikatif, ya, artinya bisa diterima oleh pelanggan dan mendorong motivasi untuk melakukan pembelian atau melakukan transaksi pembelian, seperti itu, ya. Terus kemudian yang ketiga, mengevaluasi program promosi. Di sini seorang pramuniaga tentu harus memiliki pengetahuan dalam hal di mana secara day to day atau setiap hari dari waktu ke waktu, ya, seorang pramuniaga harus bisa mengevaluasi promosi yang sedang dilakukan oleh toko di mana dia bekerja. Artinya seperti apa? Jadi bahwa promosi itu ketika berjalan, seorang pramuniaga harus tahu ini yang laku itu produk apa saja, bagaimana, kemudian apa saja yang dibeli, kemudian produk apa yang paling banyak, trennya yang paling banyak itu yang produk jenis apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian siapa yang membeli, pada hari apa. Nah, ini evaluasi program promosi itu juga harus pengetahuan atau keterampilan itu juga harus dimiliki seorang pramuniaga. Berikutnya yang kelima adalah melakukan konfirmasi keputusan pelanggan. Ada 2 elemen kompetensi, yaitu memberikan tanggapan terhadap kurang jelasan dari pelanggan. Jadi ketika pelanggan datang ke sebuah toko, kemudian ada sesuatu yang ditanyakan, maka seorang pramuniaga harus sigap, harus dengan empati, dia harus artinya seorang pramuniaga harus mendatangi, kemudian menawarkan hal-hal apa yang bisa diberikan, bantuan apa yang bisa diberikan kepada pelanggan tersebut. Itu, ya, jadi memberikan tanggapan terhadap kurang jelasan. Kemudian setiap ada pertanyaan dari konsumen, misalnya berkaitan dengan produk, maka pramuniaga juga menjadi wajib untuk mengetahui barang-barang yang ada di toko. Artinya produk knowledge atas program-program yang ada di toko itu harus
diketahui oleh seorang pramuniaga. Kenapa? Karena ketika customer datang meminta penjelasan, itu sudah bisa memberikan tanggapan yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua adalah melakukan konfirmasi keputusan pelanggan, artinya setiap keputusan pembelian pelanggan harus kita konfirmasi agar pelanggan tidak tidak kecewa, ya, memastikan bahwa keputusan pelanggan itu betul adanya gitu. Jadi biasanya misalnya contohnya susunya yang rasa stroberi mereknya Bendera misalnya seperti itu, ya, terus dikonfirmasi apakah memang betul itu pilihannya gitu, ya, membantu pelanggan dalam mengkonfirmasi keputusan pelanggan. Oke, berikutnya ini melakukan proses administrasi pengelolaan produk. Elemen kompetensinya meliputi satu, memutakhirkan data persediaan. Terus kemudian yang kedua, membuat laporan mengenai ketersediaan barang. Nah, elemen kompetensi di mana memutakhirkan data persediaan, di mana seorang pramuniaga juga dituntut setiap hari harus melakukan stok, ya, mengetahui jumlah barang, kemudian jenis barang apa saja yang ada di toko, kemudian barang apa saja yang masih ada atau berkurang stoknya. Ya, setiap hari pramuniaga harus memiliki data atau mengupdate-kan data. Jadi dari hari ke hari data itu harus up to date. Ya, baik, yang pertama tadi sampai di sini cukup jelas, Nak? Halo? Udah jelas, Bu, saya. Baik, Pak. Baik, Nak. Terus yang kedua yaitu elemen kompetensi dari melakukan proses administrasi pengolahan produk yang kedua yaitu membuat laporan mengenai ketersediaan barang. Ya, artinya tadi memutakhirkan data. Jadi kalau kalian sebagai pramuniaga, ya, itu laporannya itu harus, kalau kalian sudah punya data, maka kalian akan memiliki akan mampu membuat laporan ketersediaan barang. Jadi misalnya barang yang masih banyak itu apa, terus kemudian yang fast moving yang mana. Fast moving itu barang-barang yang cepat terjual atau repeat ordernya yang tinggi. Jadi yang sering dibeli oleh pelanggan itu apa saja. Seorang pramuniaga harus mengetahui tren, ya, tren dari masing-masing jenis barang itu manakah yang yang mana yang banyak terjual, mana yang slow moving, artinya yang lambat responnya atau penjualannya sangat lambat, itu harus memiliki pengetahuan dan memiliki data, sehingga seorang pramuniaga ketika mendapati ketersediaan barang itu bisa mengusulkan kepada perusahaan mana-mana stok yang harus diperbanyak, mana-mana yang harus dikurangi. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, baik. Berikutnya adalah menemukan peluang baru dari pelanggan. Ini saya di situ saya sisipkan gambar seorang pramuniaga sedang memberikan gift kepada pelanggannya, gitu ya. Nah, di sini elemen kompetensinya ada 4, ya, mengevaluasi hasil hubungan yang telah dijalin dengan pelanggan. Ya, artinya mengevaluasi. Artinya kita harus mengetahui keinginan-keinginan, ya, kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang apa saja, jenis produk seperti apa yang biasa dibeli. Terus kemudian bagaimana dengan pelanggan yang top pelanggan di situ, misalnya customer biasanya namanya customer yang setia, itu loyal customer, ya. Loyal customer itu apakah diperlakukan seperti apa? Seperti itu, misalnya diberikan gift, diberikan voucher, misalnya seperti itu. Itu salah satu cara-cara yang bisa diusulkan oleh pramuniaga kepada perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Oke, yang kedua yaitu mendorong pelanggan meningkatkan volume pembelian atau frekuensi pembelian. Mendorong pelanggan meningkatkan volume. Kalau volume berarti banyak. Kalau frekuensi berarti sering. Jadi gimana caranya meningkatkan keseringan pelanggan dalam membeli, seperti itu. Nah, kalau mendorong pelanggan meningkatkan volume berarti gimana caranya barang yang ada di toko ini terjual lebih banyak, caranya bagaimana? Nah, ini nanti akan dibahas di slide berikutnya. Misalnya saja saya kasih contoh, misalnya seorang pramuniaga juga harus mempunyai pengetahuan, misalnya kalau beli mie instan,
ya, satu itu harganya 3.000. Nah, kemudian seorang pramudia bisa mengusulkan ke perusahaannya, misalkan Pak, ini dibandit aja, misalnya 4-10.000 seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pramuniaga supaya volume penjualan itu meningkat. Itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, menawarkan produk lain penjualan silang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Seorang pramuniaga juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal memberikan pilihan kepada pelanggan, ya, untuk ketika pelanggan datang ke sebuah toko kemudian mendapati apa yang tidak diinginkan ternyata tidak ada di toko kalian, maka seorang pramuniaga harus bisa memberikan penawaran silang, artinya produk lain yang fungsinya sama dengan barang yang dicari oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan mencari teh Sariwangi. Nah, adanya hanya sosro atau jenis merek sosro ataupun merek teh botol misalnya. Nah, seorang pramuniaga sekali lagi harus bisa memanfaatkan momen, jangan sampai customer datang nggak ada yang dicari, udah lepas aja. Itu pramuniaga tidak boleh seperti itu. Tapi pramuniaga harus mampu bagaimana barang yang ada di toko itu terjual. Misalkan gimana caranya teh sosro itu harus keluar, artinya harus terjual. Ya gitu. Jadi harus bisa mengkomunikasikan Bapak, Ibu, teh Sariwanginya sedang dalam proses untuk penataan barang misalnya. Itu bahasa-bahasa halus yang bisa kita kemukakan, jangan sampai mengatakan juga barangnya kosong, itu juga nggak boleh juga gitu. Jadi harus menyampaikan dengan bahasa yang halus, yang mengesankan toko kalian itu selalu dalam keadaan yang siap gitu. Ya, ini ada Bapak Ibu, ini teh Sariwanginya masih dalam persiapan kami, misalnya seperti itu. Ada ini merek teh sosro, apakah Ibu berkenan? Sama kok Bu, varian rasanya cukup banyak, bla 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 bla. Seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa seorang pramuniaga harus memiliki kemampuan dalam hal memiliki produk knowledge terhadap barang yang ada di toko. Nah, itu seperti itu fungsinya. Nah, kemudian yang keempat, menindaklanjuti permintaan lain dari pelanggan. Ya, misalkan ada barang-barang yang tidak tidak ada dalam toko, misalnya seperti itu bisa saja diusulkan kepada manajemen untuk bisa disediakan supaya tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, gitu ya. Karena kalian tahu bahwa persaingannya cukup ketat ya untuk industri retail. Berikutnya adalah yang ke-8, itu unit kompetensi yang ke-8 yaitu melakukan stock of name. Tadi sudah dibahas ya. Saya rasa ini cukup jelas. Pramuniaga harus memahami prosedur, nanti caranya bagaimana mengisi berkas stok itu seperti apa, nanti juga kita akan belajar sama-sama. Oke, berikutnya ini menata produk. Elemen kompetensinya menginterpretasikan perencanaan visual penataan produk. Di sini seorang pramuniaga harus memiliki pengetahuan tentang syarat penataan produk itu seperti apa, syaratnya apa, kemudian tujuannya apa, itu juga harus mengetahui. Terus kemudian faktor-faktor yang memiliki dampak pada perencanaan diidentifikasi. Artinya apa saja yang bisa hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pramuniaga untuk bagaimana produk itu bisa terinformasi atau komunikasi, bisa terinformasi kepada pelanggan gitu. Terus berikutnya yang elemen yang kedua, memonitor penataan atau display. Ya, di sini tadi sudah disampaikan gambarnya, ini ada mas ya yang sedang mengecek ya. Saya berasumsi ini sedang melakukan penataan ulang ya, setelah mungkin baru saja terjadi penjualan, maka pramuniaga akan datang kemudian merapikan lagi kemudian menata ulang. Jadi memonitor penataan atau display produk. Terus berikutnya adalah yang ketiga, menjaga display produk agar tetap sesuai dengan standar perencanaan. Artinya harus finishingnya harus bagus, terus kemudian juga rapi, ya, finishing itu tampak muka, nanti dibahas di materi. Terus berikutnya ini ada yang terakhir, yaitu melakukan rencana pembelian produk.
tadi disampaikan bahwa seorang pramuniaga ketika mendapati mempunyai data yang up to date dari hari ke hari, tentu seorang pramuniaga juga bisa berfungsi sebagai tenaga untuk melakukan pembelian produk. Ya, di sini ada elemennya, ada 4. Ya, silakan di mute terlebih dahulu. Ada 4 elemen: menyiapkan semua dokumen sesuai prosedur, kemudian melaksanakan pembelian barang, menerima barang dari pemasok, melakukan penanganan arus barang masuk. Ya, ini unit kompetensi yang ada di klaster pramuniaga. Ya, nanti silakan bisa diunduh atau dibaca di Google Classroom. Baik, saya akan lanjut kepada materi atau slide berikutnya. Baik, ya sebelum saya masuk ke materi kepramuniagaan, saya ingin tahu terlebih dahulu. Silakan nanti bisa menanggapi. Siapa yang tahu tentang pramuniaga? Siapa yang tahu? Pramuniaga apa, Nak? Siapa yang tahu? Raise hand. Ada yang sudah tahu? Ya, silakan raise hand. Pelayan, Bu, pelayan. Oh ya, pelayan. Ada lagi? Felix? Kepramuniagaan adalah pekerjaan di mana pihak pramuniaga melayani customernya sehingga customernya dapat merasa lebih nyaman dan terbantu di saat melakukan transaksi atau membeli barang. Ya, bagus. Bagus banget ininya ya, tanggapannya ya. Jadi pramuniaga, ya ini saya tampilkan, itu tadi sudah betul ya. Jawaban pertama itu pelayanan ya, terus kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan memberikan pelayanan untuk bisa memberikan kenyamanan. Oke, kita lihat pengertiannya. Nah, di sini kami tampilkan ya, pramuniaga. Pramuniaga itu dari kata pramu dan niaga. Pramu artinya seseorang yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Niaga itu artinya perdagangan. Jadi pramuniaga adalah seseorang yang bekerja di toko ataupun swalayan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, ya, yang tugasnya melayani konsumen di tempat tersebut. Sudah clear ya? Sudah cukup jelas ya, Nak ya? Sampai Clear. di sini? Jelas ya. Baik, saya lanjut. Oke, berikutnya adalah di sini adalah tugas pramuniaga. Ada 5 tugas pramuniaga. Yang pertama adalah mendata barang yang ada di rak atau tempat barang. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pramuniaga harus memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang mendasar tentang mengapa pramuniaga itu harus mendata barang. Karena apa? Tugasnya tadi disampaikan bahwa pramuniaga adalah seseorang yang melayani pelanggan di tempat tersebut. Ya, artinya mendata barang ini berkaitan dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pramuniaga sebelum membuka toko. Ya, artinya pelanggan data barang harus disiapkan, barang-barangnya harus tahu betul mana barang yang kurang, mana barang yang harus dibanyakin stoknya, harus tahu gitu ya. Terus kemudian barang yang nantinya harus pesan berapa, kemudian barang apa saja yang trennya bagus, kemudian barang yang volumenya kecil mana, tadi saya sudah jelaskan di depan. Ya, oke. Yang kedua adalah ini ya, mendisplay barang pada gondola atau tempat barang. Ya, pengetahuan atau keterampilan pramuniaga. Ya, tugas pramuniaga adalah mendisplay barang. Artinya memang pramuniaga harus mampu merencanakan penataan produk yang baik ya. Nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah mempromosikan barang dagangan. Ya, tadi disampaikan bahwa tugas seorang pramuniaga adalah bagaimana dia merencanakan sebuah kegiatan yang bisa menaikkan volume
ya, jumlah barang yang terjual harus banyak. Terus kemudian bagaimana cara meningkatkan frekuensi pelanggan untuk datang berkali-kali, atau itu caranya seperti apa? Itu seorang pramuniaga harus memiliki keterampilan tentang itu. Tentunya ini berkaitan dengan jam terbang, ya, artinya masa kerja yang cukup sehingga pengalaman dan pengetahuannya lebih. Nah, itu bisa bisa promosi. Maka dari itu nanti juga akan dibahas bagaimana mempromosikan barang itu. Terus berikutnya yang keempat, membuat laporan tentang penjualan. Ya, tadi sudah disampaikan pada KKNI, pada elemen unit kompetensi pada KKNI tadi sudah dibahas. Kemudian elemen kompetensinya juga tadi sudah dibahas juga, membuat laporan tentang penjualan. Artinya seorang pramuniaga sebelum tutup toko, ya, biasanya diwajibkan untuk membuat laporan penjualan. Ya, nanti juga kalian akan praktek juga. Terus kemudian mengepak produk. Ya, mengepak produk artinya ini mengemas, ya, Nak, ya. Seperti hanya ketika kalian mungkin pasti kalian sudah berbelanja di toko modern. Saya pengen tahu siapa yang tahu tentang toko modern itu yang mana saja sih, Nak? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Toko modern kan ya, Bu? Ya, toko modern apa, Nak? Felix, ya. Dari mana, Nak, Felix? Dari SMK Tarakanita. Oke, sip, mantap. Gimana? Toko modern itu apa, Nak? Apa saja yang kamu ketahui tentang toko modern? Kalau setahu saya, toko modern itu punya transaksi yang lebih modern, jadi nggak ada yang namanya barter-barteran, jadi mereka pakai contohnya pakai kartu kredit, pakai cash biasa juga bisa, terus juga pakai metode voucher, terus pelayanannya mereka bisa melalui pramuniaga, yang dimana itu kan satu kesatuan. Sedangkan kalau yang tradisional itu mereka dilayani oleh pemiliknya sendiri. Lalu untuk barang-barangnya itu ditata secara rapi, mulai dari section A sampai B atau mungkin section A sampai Z itu tertata rapi daripada yang tradisional, karena yang tradisional itu lebih, bisa saya bilang secara kasarnya, berantakan dan itu bakal susah, dan untuk kebersihannya lebih terjaga dibanding yang toko tradisional. Ya, mantap. Baik, mantap jawabannya, cukup lengkap, memberi gambaran tentang perbedaan dari toko modern dan toko tradisional, ya. Terus kemudian saya pengen tahu toko modern yang ada di sekitar kita, boleh sebut nama atau mereknya, apa saja yang kalian tahu tentang merek dari toko modern itu? Boleh sebut nama tokonya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa, Nak? Indomaret. Indomaret, betul. Siapa nih? Sebut nama, Nak. Tadi siapa yang Alfamidi, Bu. Alfamidi. Terus siapa lagi? Nah, apa lagi? Ramayana. Ramayana. Ya, oke. Terus Family Mart, ya. Oke, jadi cukup bagus ya pengetahuan kalian. Jadi toko modern itu ada yang kapasitasnya kecil, itu berupa minimarket, kemudian yang sedang misalkan supermarket, kemudian yang besar itu adalah hypermarket, misalnya seperti Carrefour, kemudian Lotte gitu ya. Itu yang kapasitasnya besar, yang mereka memiliki konsep atau manajemen yang cukup bagus dalam hal melayani pelanggan. Dalam jangka panjang tentunya mereka memiliki sumber daya yang lebih lengkap dibanding dengan toko yang sifatnya masih tradisional, ya. Kembali ke mengepak produk, jadi pramuniaga harus memiliki kemampuan dalam hal mengepak produk, seperti hanya yang kalian lihat, misalnya kalian belanja di supermarket, misalnya di mana yang dekat dengan kalian, misalnya apa supermarketnya, Superindo misalnya, ya. Nah, itu kan seorang pramuniaga mereka dibekali keterampilan untuk bisa mengemas barang, ya, merepeng buah, kemudian merepeng sayuran, misalnya seperti itu juga menjadi bagian dari tugas dari pramuniaga. Oke, selanjutnya ini fungsi pramuniaga, ya. Fungsi pramuniaga
Ya, fungsi pramuniaga membentuk kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang yang dijual dan juga performance perusahaan atau toko, membentuk kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang. Artinya apa? Pramuniaga harus konsentrasi terhadap barang-barang yang dijual, yang ada di toko. Jangan sampai ada yang sudah expired, ya. Terus kemudian menggantinya, ya. Artinya dalam keadaan yang fresh, ya. Barang harus dalam keadaan yang memang layak jual. Tidak boleh dalam keadaan expired, tidak boleh dijual dan ada di rak atau gondola penataan produk. Nah, itu tugasnya pramuniaga untuk mengecek, ya, mengecek barang tersebut. Kemudian juga performance perusahaan dan membentuk kepercayaan juga performance perusahaan. Nah, ketika kalian mampu, semua stakeholder itu apa ya? Stakeholder itu semua komponen yang ada di perusahaan itu memiliki menjiwai pekerjaannya, ya, maka dalam jangka panjang perusahaan itu memiliki performance yang baik. Performance itu kinerja. Ya, kinerja itu hal-hal yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Oh, saya ke Superindo aja deh, soalnya barang-barangnya fresh, nggak ada yang expired misalnya. Barangnya selalu diganti, misalnya seperti itu. Ya, kemudian bersih tokonya dan lain sebagainya. Kemudian menebak kebutuhan atau barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Ya, menebak. Ya, artinya tadi kalian sudah saya dibuka, ya, di unit kompetensi tadi bahwa seorang pramuniaga harus mengetahui tren itu apa ya? Tren itu data, ya. Memiliki data dari masing-masing produk itu banyak mana gitu. Itu harus mampu. Misalnya nih pada saat akhir bulan atau awal bulan gitu ya. Nah, itu harus tahu. Berarti yang belanja ini adalah ibu-ibu rumah tangga misalnya. Maka yang harus disediakan stoknya yang banyak itu adalah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, misalkan minyak, gula, ya, dan lain sebagainya, sabun dan lain sebagainya. Itu seorang pramuniaga harus di-fullin stoknya. Ya, karena sudah bisa menebak. Menebaknya ini tidak asal, tapi berdasarkan tren bulan-bulan berikutnya. Sebelumnya. Ya, sebagai acuan untuk melakukan persediaan barang pada toko yang di mana dia bekerja. Itu, ya. Oke, yang selanjutnya adalah membantu pelanggan memilih barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, membantu pelanggan. Artinya misalnya pelanggan bingung, ya, pengen cari produk sampo yang mengatasi kerontokan misalnya, ya. Seorang pramuniaga karena tahu produk knowledge barang-barang yang ada di toko itu, karena mengetahui semuanya, jadi bisa langsung menghampiri pelanggan yang kebingungan itu. Selamat siang, apakah bisa saya bantu Ibu? Ya Mas, saya sedang mencari produk sampo yang mengatasi kerontokan, yang bagus yang mana ya? Yang mana? Misalnya seperti itu. Seorang pramuniaga harus bisa, misalkan di situ ada berbagai merek, kemudian pramuniaga harus bisa menerangkan satu persatu dari produk-produk sampo yang mengatasi kerontokan itu apa saja, nanti pembeli yang akan memutuskan. Jadi membantu pelanggan dalam hal memutuskan pembelian. Oke, selanjutnya adalah menginformasikan kualitas barang sampai cara perawatannya. Ya, contohnya misalnya menginformasikan kualitas barang, misalnya beli susu, ya. Misalkan beli susu, Bu, nanti kalau sudah dibuka, ya, itu nanti hanya sampai seminggu ya Bu, nanti perawatannya dimasukkan ke kulkas misalnya. Jadi menginformasikan kualitas barang sampai cara perawatannya. Artinya itu tadi, kalau seorang pramuniaga memiliki produk knowledge yang bagus, maka dia bisa memberikan, dia akan lebih komunikatif dengan pelanggannya. Seperti itu. Ya, oke. Berikutnya adalah menjawab pertanyaan dari pelanggan, tadi sudah. Kemudian melayani komplain dari pelanggan. Ya, tentu menjadi resiko dari perusahaan yang siapapun yang berinteraksi dengan masyarakat pasti ada resiko atau komplain yang diterima. Tetapi komplain ini juga harus kita tangani dengan baik agar agar supaya toko kita menjadi rujukan. Kalau kita tangani dengan baik, pelanggan akan merasa dihargai, pelanggan akan merasa dihormati, dan
ditempatkan pelanggan ini sebagai seorang raja gitu ya, karena maju mundurnya hidup matinya perusahaan itu tergantung pelanggan. Sekarang bagus tokonya, lengkap barangnya ya, tapi kalau jutek atau abai itu apa ya, abai itu nyepelein pelanggan ya, maka lambat laun cepat atau lambat dia akan tersingkir dan akan lebih memilih kepada usaha retail yang lain yang memiliki kemampuan untuk melayani komplain dengan baik. Oke, kemudian melaksanakan standar layanan pramuniaga dengan baik ini saya rasa cukup jelas ya, bahwa seorang pramuniaga harus ikut peraturan yang ada di perusahaan. Oke, terus kemudian berikutnya ini wewenang pramuniaga mengusulkan pembaharuan sistem kerja ya, tadi saya rasa sudah cukup jelas saya sampaikan. Kemudian penataan dan pemajangan barang yang siap jual, kemudian meminta nasihat, petunjuk dan bimbingan dari rekan kerja dan atasan ya. Kalian nanti akan berinteraksi dengan rekan kerja ya. Jadi saat ini ya kalian mungkin ada beberapa kalian yang saat ini pelatihan bersama-sama dengan teman di sekolahnya ataupun di rumah secara mandiri ya, berkelompok. Nah, itu adalah melatih kalian dalam hal berkolaborasi dengan orang lain ya. Jadi ini meminta nasihat, petunjuk dan bimbingan dari rekan kerja dan atasan. Artinya dalam hal apa? Dalam hal mengusulkan sesuatu yang bermanfaat untuk perusahaan. Oke, selanjutnya adalah meminta fasilitas yang dapat memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Seorang pramuniaga memiliki wewenang. Jadi pramuniaga itu harus kritis ya. Kritis dalam hal ini ketika menjumpai misalnya ya. Baik, artinya ketika menjumpai kendala yang di lapangan, ya maka seorang pramuniaga harus memberikan masukan pada manajemennya bahwa Pak, saya minta keranjangnya kelihatannya harus diperbanyak karena pada awal bulan banyak yang belanja, banyak customer yang tidak mendapatkan keranjang atau troli. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa dilakukan oleh pramuniaga. Jadi tidak hanya melayani, tapi sebetulnya pramuniaga itu memiliki peran yang cukup besar untuk kemajuan perusahaan. Oke, di sini tanggung jawab pramuniaga. Tadi saya juga sudah sampaikan. Jadi pramuniaga harus mampu menjual barang ya, harus memiliki kemampuan untuk product knowledge ya, sehingga kalau produk knowledge-nya bagus, meyakinkan pelanggan, menjelaskan produk dengan bagus, meyakinkan gitu ya, orang juga yakin terus beli. Nah, itu kan salah satu cara untuk mencapai target, seperti hanya kemarin yang sudah pelajari di presentasi bisnis. Oke, berikutnya adalah mencapai produktivitas kerja yang maksimal. Ya, mencapai produktivitas kerja artinya kalian harus bekerja sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku nantinya di perusahaan ya. Jadi harus bekerja secara secara teratur ya, agar produktivitasnya itu bisa maksimal. Oke, terus kemudian melakukan upaya preventif untuk menanggulangi bahaya kebakaran ya, misalnya tidak merokok di ruang area kerja, terus kemudian menegur temannya yang tidak tertib, seperti itu salah satu upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan oleh pramuniaga. Berikutnya adalah menjaga tingkat shrinkage atau angka kehilangan. Ya, ini menjadi kewajiban atau tanggung jawab pramuniaga juga ya, ketika pada saat bekerja ya harus memonitor kemungkinan barang kehilangan. Kehilangan barang itu banyak sebabnya ya, apakah mungkin apakah mungkin ada tidak menutup kemungkinan yang datang ke toko itu adalah tidak menutup kemungkinan mereka yang memiliki niat-niat yang kurang baik. Itu juga harus menjadi kewaspadaan yang dimiliki oleh seorang pramuniaga. Berikutnya adalah menjaga kebersihan area penjualan dan merchandise. Ya, ini saya rasa cukup jelas, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian memberikan informasi yang benar kepada pelanggan secara bijak. Tadi saya sudah sampaikan, jadi memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
oleh pelanggan. Oke, ini larangan pramuniaga ya. Saya baca cepat saja. Berdebat dengan pelanggan. Saya pengen tahu kenapa kok nggak boleh berdebat dengan pelanggan. Siapa yang pengen memberi tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Berdebat dengan pelanggan kenapa dilarang? Larangan pramuniaga ya, Bu? Ya, kenapa nggak boleh berdebat dengan pelanggan, Nak? Emang dampaknya apa? Kalau menurut saya sendiri, kalau berdebat sama pelanggan itu, maka rating kita juga otomatis akan turun gitu. Nggak cuma dari harga diri sang pramuniaga itu sendiri, atau memang kita yang menjadi pramuniaga itu, di saat kita berdebat, itu akan menurunkan rating dari pertama pramuniaganya, lalu yang kedua itu dari perusahaannya, karena perusahaannya akan dinilai pertama daripada pramuniaganya sih, itu menurut saya. Karena nanti kalau misalkan berdebat, itu kan jatuhnya itu ke tata krama, dan itu kan bisa membahayakan kehidupan dari perusahaan itu sendiri, dan itu akan menyebabkan rating turun juga gitu. Betul, bagus banget ya analisanya ya. Jadi Terus, nyaman juga, Bu. Sorry kepotong. Ya, silakan. Pelanggan juga jadi nggak nyaman, Bu. Iya, betul. Jadi pelanggan merasa diabaikan ya. Kalau udah sebel, mending emangnya tokonya yang punya toko kamu sendiri, barang banyak di luar gitu. Saya mending pindah aja deh, ngapain saya ngadepin pramuniaga yang jutek, yang yang egois gitu ya. Seperti itu. Makanya nggak boleh berdebat dengan pelanggan. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke, terus kemudian menilai dan menghakimi pelanggan. Wah, ini bahaya lagi. Ya, jadi itu sih customernya cerewet misalnya. Nah, itu kan nggak boleh. Terus kemudian pada saat menangani komplain juga bersungut-sungut, mukanya ditekuk. Waduh, wah itu luar biasa, nggak boleh banget. Ya, oke. Selanjutnya bergerombol dan ngobrol berlama-lama di area kerja. Wah, ini juga sangat dilarang ya. Bisa dibayangkan kalau bergerombol berarti dia nggak concern pada konternya, misalkan pramuniaga susu, pramuniaga snack misalnya. Kemudian dia nggak stay, menjaga konternya masing-masing. Kemudian dia senang dengan bergelombong itu di satu tempat lah, artinya customer menjadi terabaikan ya, jadi nggak boleh gitu ya. Terus kemudian acuh tak acuh, jadi kurang bersemangat, ogah-ogahan ya, nah ini jangan sampai terjadi. Oke ya, terus berikutnya membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Cuek aja, kalau customer udah kelihatan buru-buru, bukannya ditanya, maaf Bu, bisa saya bantu, apakah Ibu sedang buru-buru, kan mestinya begitu. Jadi empati ya, sekali lagi, empati itu merasakan bagaimana kekhawatiran atau keadaan seperti yang dirasakan oleh pelanggan itu, gimana ya kalau saya yang ngalamin sendiri itu gimana ya, misalnya seperti itu. Jadi seorang pramuniaga juga harus, sekali lagi, harus memiliki yang namanya empati itu termasuk dalam kategori yang soft skill ya Nak ya, kayak gitu ya. Berikutnya adalah berjalan rame-rame di area penjualan. Wah, ini luar biasa banget ya, ini ekstrim, nggak boleh. Terus kemudian meletakkan tangan di saku. Nah nih, jadi kayak mohon maaf nih, bahasa kasarnya kayak ngebosi. Nah itu nggak boleh ya. Terus kemudian meninggalkan counter tanpa izin. Nah ini bahaya lagi, nggak tanggung jawab ya. Meninggalkan counter tanpa izin, harusnya kan misalnya saya mau istirahat dulu ya dengan rekannya, kan biasanya di perusahaan itu akan mengatur jam-jam istirahat ataupun jam beribadah ya, itu biasanya diatur. Nah kemudian sebagai seorang pramuniaga yang bertanggung jawab harus titip pesan sama rekan kerja yang di sampingnya, maaf ya saya mau beli makanan dulu, titip, nanti kalau ada customer bisa dilayani terlebih dahulu misalnya seperti, atau izin ke atasannya ya, selalu. Jadi kita harus menunjukkan ketika nanti kalian bekerja di industri retail, baik itu minimarket, supermarket, ataupun hypermarket, ataupun di mana saja, ini juga tidak boleh sembarangan ya Nak ya. Ketika kalian di bawah naungan sebuah organisasi, maka kalian harus tunduk terhadap aturan yang berlangsung di perusahaan itu. Oke ya, selanjutnya adalah makan, minum, terima telepon lewat HP di counter. Nah ini
dilarang ya, meskipun semua perusahaan pasti sudah punya larangan atau aturan mainnya ya, tapi ada juga pramuniaga yang kurang bertanggung jawab atau kurang dedikasinya ya, dengan masih melanggar aturan-aturan yang berlangsung di perusahaan. Artinya dia tidak peduli dengan kelangsungan dari perusahaan itu. Oke ya, terus kemudian ini bersandar, jongkok dengan tidak sopan, bertopang dagu, menguap, wah bahaya lagi ini. Ya, artinya apa? Mungkin malamnya begadang sampai pagi barangkali ya, sehingga tidak ada persiapan diri untuk besok bekerja. Bahwa dengan bekerja itu yang dia mendapatkan penghasilan. Jadi sekali lagi ini sikap-sikap yang menurut Bu Dini itu kurang bertanggung jawab gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi karena kalian sudah mendapatkan pembekalan seperti yang kalian dapat pada pelatihan ini. Mudah-mudahan kalian tidak sudah tahulah apa yang nantinya harus kalian hindari pada saat bekerja di industri dimanapun kalian berada, baik itu retail maupun yang lainnya. Oke, kemudian ini larangan pramuniaga sudah. Oke ya, saya rasa sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ke slide, masih ada satu slide lagi dan terakhir nanti saya akan Nah, ini tentang kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke materinya ini. Ini materi pramuniaga. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tanggapan dari kalian, Nak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, oke ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini materi pramuniaga seperti biasa ketika USK ya itu ada alur kerja dimut terlebih dahulu ya supaya enggak ini ada suara yang kurang. Terus ini ada alur kerja pramuniaga. Yang pertama itu ada grooming ya, terus kemudian yang kedua cleaning area kerja, ini bahasa saya. Ya, bahasa saya untuk mempermudah saya menjelaskan materi ini. Cleaning area kerja, terus kemudian menata produk, ya. Yang ketiga itu stock outnam, silahkan diperhatikan panah-panahnya, ya. Terus kemudian di sini ada transaksi. Nanti transaksi itu ada presentasi produk dan menangani keluhan pelanggan. Berikutnya adalah stock outnam, nih stok akhir nih biasanya nih. Ya, menjelang tutup toko. Terus yang terakhir ini pemesanan barang. Nah, ini nomornya belum saya ganti, mohon maaf. Ya, tapi ini hanya sekali lagi hanya ilustrasi mempermudah, tapi sudah saya perjelas dengan panah-panah ini. Mudah-mudahan ini membantu memahami. Oke, yang pertama yaitu grooming. Grooming. Secara harfiah, grooming adalah penampilan seseorang dimulai dari cara berpakaian sampai dengan tutur kata dan sopan santun. Ya, kemudian di bawahnya keterampilan yang diperlukan dalam menampilkan diri. Ya, tadi saya sudah singgung di depan. Menampilkan aroma tubuh yang harum, memilih aksesoris, menampilkan aroma tubuh yang harum. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Tri Marfuah ya. Disampaikan bahwa ketika kalian mau bertemu dengan pelanggan, apalagi untuk presentasi bisnis, ya sama saja ketika kalian ingin bekerja sebagai pramuniaga, maka kalian juga harus menampilkan aroma tubuh yang harum. Maka pastinya diri kamulah yang paling tahu kondisi tubuh kamu itu seperti apa. Orang pertama yang paling tahu tentang dirinya adalah dirinya sendiri. Ya, ketika kalian mempunyai kecenderungan kelenjar minyaknya, kelenjar keringatnya banyak, ya, keringat yang dihasilkan itu banyak, terus kemudian baunya tuh cepet asem gitu ya, mohon maaf nih. Terus kemudian kurang sedap gitu ya. Itu kalian sebagai orang yang artinya sudah memiliki pengetahuan, tentu ini juga harus menjadi perhatian agar dalam interaksi sosial kalian, baik itu di pergaulan teman kalian maupun di tempat kerja, ini bisa diterima orang banyak. Ya, jadi menampilkan aroma tubuh yang harum. Kedua, memilih aksesoris. Ya, kalau pada saat bertugas sebagai seorang pramuniaga, maka tidak boleh memakai aksesoris yang berlebihan. Ya, biasanya ini diatur oleh standar operating prosedur perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan itu sudah punya aturannya ya. Yang intinya kalian tidak diizinkan untuk memakai gelang, memakai kalung.
Berikutnya adalah menata rambut, menunjukkan kebersihan. Saya rasa ini tadi sudah cukup jelas. Terus berikutnya ini, nah ini contoh standar. Ini hanya contoh saja. Sekali lagi hanya contoh saja. Mungkin di Indomaret, di Alfamart, ya itu juga ada standar operating yang disampaikan. Besok juga ada, pasti juga akan disampaikan. Setiap klaster pasti akan mensosialisasikan tentang grooming atau persiapan penampilan bagi klaster itu, masing-masing klaster itu seperti apa. Jadi sekali lagi ini hanya contoh saja. Misalnya di ini saya ambil dari Trans Retail, ya. Bentar saya perbesar dulu. Ini sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, ini kalau di Carrefour itu diatur seperti ini, Nak. Jadi rambutnya harus disisir rapi, kemudian dikasih penjepit kecil, terus kemudian yang pakai jilbab, jilbabnya dimasukkan, terus kemudian yang tidak pakai jilbab ini harus pakai seperti cepol ya, seperti itu, atau harnet ya. Terus kemudian dalam keadaan yang rapi, kukunya tidak boleh panjang dan kelihatan bersih. Kemudian ini diizinkan untuk pakai blush on. Tapi ini contoh ini di retail ya, Nak ya. Tapi nanti kalau di USK biasanya nanti dengan guru pendamping kalian akan akan diarahkan nanti seperti apa gitu ya. Oke, ya berikut saya rasa cukup jelas. Kemudian ini yang contoh standar grooming untuk laki-laki di Transmart Retail. Saya pengen tanya deh, ada nggak di antara kalian ini yang PKL-nya di Trans Retail atau Carrefour? Ada? Ada, Bu. Dari SMK mana, Nak? 59, Bu. 59 ya. Jadi saya rasa pas kapan? Ini kelas berapa? Siapa namanya? Maaf. Siva, Bu. Siva. Oke, Siva. Ini kelas berapa Siva? Posisinya sekarang kelas 11 Sekarang atau kelas 12. kelas 12 ya? Di Carrefour mana? Di Carrefour kelas berapa ya? 11 ya? 11. Ya, udah ini ya, PKL-nya kemarin di Transite ya. Oke ya. Artinya Siva tahu ya, pastinya mengikuti standar grooming yang ada di Carrefour ya, Nak ya? Iya, betul, Bu. Betul ya. Coba kalian bercerita dengan peserta yang lain di Carrefour seperti apa? Coba seperti apa? Ya, silakan. Siva. Iya, Halo? Bu, kayak gitu, Bu. Disuruh dimasukin hijabnya. Terus yang cewek pakai hairnet, harus rapi, kukunya juga bersih gitu, Bu. Waktu PKL kamu diizinkan pakai lipstick nggak? Nggak boleh ya kalau PKL ya? Boleh, Bu, berias karena kan penampilan harus menarik, tapi harus tetap jangan yang menor juga karena kan menyesuaikan tempat gitu. Oh gitu ya, oke. Nah terus ya clear ya, saya rasa semuanya ya. Tepuk tangan untuk Siva dari SMK 59. Yeay. Oke, udah cukup. Oke, berikutnya adalah contoh standar grooming untuk pria seperti ini. Coba saya minta satu lagi dari SMK 59, coba Nak, ada yang laki-laki boleh bercerita untuk teman yang lainnya. Yo 59, ada laki-lakinya kan ya? Bentar. Mbak Rafli Pratama ada? Rafli Pratama Putra ada? Ada Rafli Pratama Putra? Apa? Oke, ini di mute dulu yang lainnya, maaf. Oh, enggak ini ya. Oke, saya ini lagi. Yang 59, yang laki-lakinya saya pengen ini ya. Afris Laina
Lai, Afris, Lana, Iba. Ini laki atau perempuan? Ya, perempuan, Bu. Perempuan. Mohon maaf. Yang dari 59 enggak pada dikasih nama ya ini ya. Kalau Ageng Ramadhani dari mana ya? Enggak ada nama SMK-nya. Ahmad Fikri, ada Ahmad Fikri dari 59. Ya silakan Nak, cerita sedikit aja. Gimana sih kemarin yang standar grooming di Carrefour kamu seperti apa? Cuman bercerita aja. Saya di hari-hari, Bu. Oh di hari-hari. Ya. Oke. Yang di Carrefour ada? Yang di Carrefour? Bentar. Saya pengen satu aja. Yang laki-laki. Ahmad Fikri Arista di hari-hari ya? Iya, Bu. Oke, adakah dari Tarakanita? Tarakanita ada PKL-nya di mana, Nak? Gramedia sama PTJKI, Bu. Ya, oke. Kalau ini dari Ahmad Fauzi, ini SMK 28 Oktober ya? Di mana, Nak? PKL-nya, Nak? Di Ramayana, Bu. Ramayana ya. Oke. Tak kelihatan nggak pakai nama itunya. Oke, nggak apa-apa. Tadinya saya pengennya ada interaksi, jadi berbagi, sharing dengan teman-temannya ya, yang dari sekolah lain, sehingga bisa memberikan pengetahuan yang real ya. Kalau ada yang jadi testimoni, maka itu lebih sesuai fakta gitu ya, sesuai fakta gitu. Tapi yang laki-laki 59 nggak ada yang resen ya. Oke, tidak apa-apa, saya simpulkan sendiri ya. Jadi kalau di Transretail secara umum itu tidak boleh berkumis ya. Jadi kalau ada kumisnya, memang kalian sudah balik ya, itu harus dibersihkan ya, nggak boleh. PKL pun juga saya rasa sama. Bener nggak? Nggak boleh berkumis kan? Bener Iya, ya? betul, Bu. Betul ya. Terus rambutnya harus dirapikan ya, biasanya dikasih minyak ya. Kalian pasti lebih tahu lah ya, anak-anak muda sekarang ini pakai, kemarin disampaikan ada pomade ataupun banyak ya yang bisa memberikan supaya rambut tetap terjaga rapi dalam 8 jam kerja. Itu biasanya ada. Terus tidak boleh berjenggot, ya ini juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, oke, lanjut saja. Saya sampaikan ini berikutnya ini adalah tadi grooming. Oke, grooming adalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh seseorang ketika bertegur sapa, ya, bertegur sapa dengan lawan bicaranya ya. Terus kemudian ini lakukan ya greeting, berikutnya ini adalah greeting ya, saya lanjutkan ya. Kemudian pada saat greeting itu seperti apa yang harus dilakukan ya? Ketika kalian menjadi pramuniaga di suatu industri retail, maka menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menyapa dengan ramah dan santun, ya, sopan dan santun. Kemudian menyapa konsumen saat bertemu, bertransaksi, menawarkan bantuan, meminta menunggu, menangani keluhan dan meminta izin. Misal, ketika ketika pelanggan datang ke toko, maka misalnya kalian menyampaikan selamat pagi, saya dengan Dini bisa dibantu, misalnya. Itu adalah greeting atau salam ketika menyambut pelanggan datang ke counter. Nah, misalnya menawarkan bantuan, selamat siang, saya dengan Dini, ada yang bisa saya bantu? Adakah yang ingin misalkan menawarkan bantuan seperti itu? Ketika pelanggan dilihat kerepotan membawa barang belanjaannya sebagai pramuniaga, maka harus datang menghampiri, kemudian memberikan salam terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu, apakah saya boleh bantu dengan mengambilkan keranjang misalnya, agar lebih nyaman dalam berbelanja. Itu bisa kalian sampaikan. Nah, kemudian juga pada saat menangani pelanggan, ketika ada pelanggan yang ngamuk, komplain gitu ya, marah-marah ya, tetap tenang
ya, terus kemudian menyampaikan salam seperti biasa standar. Selamat siang, saya dengan Dini. Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Nah, nanti ada customer yang komplain menyampaikan apa yang menjadi tujuannya dia datang ke toko. Nah, itu harus tetap menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kemudian berikutnya ini di bawahnya jangan lakukan menggunakan panggilan selain Bapak Ibu. Misalnya Abang, selamat siang Bang, misalnya nggak boleh. Ya, terus kemudian yang kedua mengabaikan konsumen, misalnya maaf Bapak Ibu, saya tidak tahu, cuek. Ya itu nggak boleh. Tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya, PPT sebelumnya nggak boleh. Priscilla Marsanda. Oke, berikutnya adalah menggunakan nama samaran. Jadi kalian misalnya pakai namanya sendiri, misalnya nggak pede gitu, namanya Ilham. Tapi ketika berinteraksi atau menyambut pelanggan, selamat pagi, nama saya Babe, gitu. Padahal namanya Ilham, gitu. Nggak pede dengan namanya sendiri, padahal nama adalah Doa. Oke ya, doa yang baik dari orang tua kalian, gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini standar salam greeting. Ini hanya secara umum saja, ya. Saya mengambil pada saat memberikan salam itu juga antara waktu pagi, siang, dan malam itu juga intonasi suara itu menentukan apakah itu suara ngeledek ataukah itu salam yang memberikan penghargaan atau penghormatan. Dengan salam ngeledek itu bisa sangat sekali dirasakan oleh lawan bicara kita. Ya, jadi hati-hati dengan intonasi suara. Ya, saya kemarin saya mengambil dari narasumber kita Bu Heni Sasmianingsih itu ya, ngajari cukup bagus banget ya. Jadi kalau pagi bersemangat, selamat pagi, selamat datang di toko kami. Jadi mungkin lebih luas Bu Heni barangkali ya, besok kamu dapat materinya. Nggak tahu Pak Bu Heni atau Pak Idam besok. Ya, terus kemudian kalau siang itu misalkan sudah lebih datar, selamat pagi, selamat siang, selamat datang di toko kami, misalkan seperti itu. Ya, saya rasa ini cukup, insya Allah dengan kemauan yang tinggi untuk belajar, saya rasa ini bisa kalian lakukan. Oke ya. Berikutnya adalah membersihkan area kerja. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kebersihan toko menentukan image secara keseluruhan. Image itu Image itu penilaian atau kesan yang baik ya. Ya, image itu lebih kepada seorang pramuniaga memiliki kewajiban untuk membentuk image yang baik pada toko atau perusahaan itu. Ya, jadi tidak boleh toko misalnya minimarketnya itu kumuh ya. Kemudian produk-produknya, barang pajangannya itu berdebu ya, gondolanya berdebu ya, orang juga males kalau melihat seperti udahlah males, cari aja yang lebih bersih gitu ya. Itu sangat sangat rentan sekali. Jadi betul-betul seorang pramuniaga harus memahami dan bahkan harus menghayati kebersihan area kerja ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya, membersihkan area kerja, membersihkan lantai, menyapu, mengepel ya. Kemudian pastikan dalam keadaan yang baik, terus kemudian gondolanya dilap ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Oke, berikutnya ini adalah menata produk ya. Ini saya tampilkan pengertian dari Sofiah dan Sihabudin 2008. Display adalah usaha yang dilakukan untuk menata barang yang mengarahkan pembeli agar tertarik untuk melihat dan memutuskan untuk membelinya. Ya, jadi display menata barang-barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan penataan yang sangat menarik dan unik sehingga konsumen merasa tertarik setelah melihat dan langsung membeli. Ya, jadi biasanya menata produk itu secara umum tujuannya ada ya, halo, masih dengan Bu Dini, mohon maaf. Halo. 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 Ya, masih terdengar suara saya, Nak ya. Selanjutnya ini ada tujuan pokok penataan produk yaitu AIDA ya, atau AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Ya, di sini biasanya atensi dan interest
Ini biasanya kegiatan atau bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh pramuniaga agar menarik pelanggan untuk datang ke toko. Misalnya memberikan pernak-pernik ya. Ini saya kasih contohnya itu dikasih lampion gitu ya Nak ya. Terus kemudian pada momen-momen tertentu misalkan Ramadan ataupun Natal gitu ya, itu diberikan pernak-pernik yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Itu juga salah satu untuk menarik perhatian konsumen untuk datang ke toko. Ya, yang penting tuh datang ke toko dulu. Nah, baru nanti ada keterampilan dari pramuniaga untuk memberikan ya, menunjang penataan produk itu supaya lebih menggigit lagi, misalnya dengan cara memberikan PUP ataupun dengan menggunakan kelengkapan-kelengkapan dalam penataan produk. Misalnya seperti ini. Sebentar, sebelum ini ya, itu ada di syarat. Kalau tadi tujuannya itu atensi, interest, desire, dan action ya. Ya, satu, untuk menarik perhatian konsumen agar mendatangi toko atau tatanan produk agar membeli barang yang ditawarkan. Kemudian menimbulkan minat beli konsumen pada barang yang dipajangnya. Yang ketiga, mendorong konsumen agar berkeinginan untuk membeli. Jadi kalau contohnya misalnya ya, untuk yang nomor 3, untuk mendorong konsumen agar berkeinginan membeli barang yang ditawarkan, biasanya promosi-promosi itu ditulis dengan tulisan-tulisan dengan warna yang kontras, yang menyolok, misalnya warna kuning ya, terus kemudian warna merah, biasanya seperti itu. Jadi yang langsung menarik perhatian atau mendorong seseorang untuk mendekat, untuk mencari tahu lebih lagi gitu. Ya, berikutnya ini adalah syarat-syarat penataan produk ya, mudah dilihat, mudah dijangkau. Ya, mudah dilihat artinya biasanya penataan produk itu menggunakan teknik yang namanya itu eye catching ya. Jadi harus center dengan tatapan mata secara umum gitu. Jadi harus selevel, harus sepandangan gitu ya. Nah itu, terus kemudian mudah dijangkau ya, artinya pada beberapa perusahaan ya, secara umum itu tinggi dari gondola itu juga sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan untuk mengambil barang yang akan dibeli atau barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian rapi dan bersih, produk-produk terbebas dari debu, selalu terjaga kebersihannya, gondolanya juga harus terbebas dari kotoran ya. Terus berikutnya mudah dicari, ya, mudah dicari dalam hal ini nanti banyak teknisnya ya. Biasanya itu ada pengelompokan produk ya, misalkan produk snack, kemudian produk toiletries, kemudian produk stationery, fashion ya. Biasanya itu dikelompokkan di tempat yang berbeda sehingga pelanggan dengan mudah mencari apa yang dibutuhkan. Kemudian memenuhi aspek keamanan misalnya. Jadi barang-barang yang berat biasanya itu diletakkan di paling bawah. Kenapa? Karena tidak boleh ditaruh di atas, karena dari sisi keamanan juga berbahaya. Maka barang-barang yang, apalagi barang-barang yang dari beling ya, kaca ya, itu tidak boleh diletakkan di paling atas ya. Itu sangat berbahaya ya, baik itu bagi pramuniaga sendiri maupun bagi customer. Jadi pada saat penataan produk betul-betul seorang pramuniaga harus tahu dari sisi atau aspek keamanannya. Kemudian informatif dan komunikatif, penataan produk harus memiliki kelengkapan ya. Misalnya ada press card, kemudian ada PUP, ya itu juga salah satu komunikasi yang secara nggak langsung bisa kalian tempatkan pada display produk, tetapi bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, misalnya yaitu tadi PUB sama press card. Oke, terus berikutnya ini adalah peralatan yang biasa digunakan di industri retail minimarket ya, ada gondola ya yang di bawah ini, kemudian shelving, kemudian wagon yang biasanya untuk barang-barang yang diskon, terus kemudian di bawahnya ini contoh saja, tetapi ini sebenarnya cukup banyak sekali sebetulnya. Ya, terus berikutnya ini perlengkapan penataan produk ya, tadi supaya penataan produk itu bersifat komunikatif,
dan informatif, maka harus dibuatkan PUP. Nah, di sini syarat PUP itu harus mencantumkan nama barang, terus kemudian harga, merek, ukuran, dan spesifikasi lainnya. Kemudian ukuran disesuaikan dengan barang. Jadi ukuran PUP itu harus disesuaikan dengan barang yang akan yang ada promosinya itu. Tulisan harus jelas dan rapi, warnanya menarik, warna menarik dan bentar. Ya, informatif. Kemudian ini ada SKU, ya. Kalau SKU ini sebetulnya dari sisi perusahaannya ini adalah teknis ya, teknis dalam hal mengelola stok yang ada di toko itu, ya. SKU itu yang kode barang yang diberikan kepada semua item sampai yang terkecilnya, gitu, ya. Satuan ini adalah yang terkecilnya ya SKU ini. Jadi misalnya ada aqua itu kan ada ukuran yang 1 liter 600 sama 400 sama 250. Itu mempunyai nomor SKU yang berbeda, kode SKU yang berbeda, itu stock keeping unit namanya. Terus kemudian ini tir itu barisan, ya. Ini juga sama, biasanya masing-masing perusahaan juga berbeda dalam mengatur tir ini, ya. Misalkan ada cuma 1 baris aja, ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada 2 baris, 4 baris, ya, tergantung dari space atau tempat atau gondola yang disediakan oleh perusahaan dan banyaknya barang yang dijual oleh perusahaan itu. Ya, kalau barangnya ruangannya kecil, barangnya banyak, ya tirnya berarti pakai yang kecil, gitu. Ya, oke, berikutnya ini cara mendisplay barang, facing suatu barang menghadap ke depan. Nah, itu tampilannya harus menghadap ke depan ya, Nak, ya. Sebentar, mungkin gambarnya seperti ini kali ya. Nanti saya berikan contohnya di pembahasan lembar kerja. Oke, usahakan tinggi tiap jalur sama, ya. Usahakan barang-barang yang yang dipajang itu tingginya sama. Letakkan barang sesuai ukuran besar atau berkesan berat itu di bawah, barang yang ukuran kecil berkesan ringan di atas. Tadi sudah disampaikan. Kemudian diusahakan memperoleh tinggi barang yang sama. Kemudian adanya pengelompokan produk, ya. Jadi ada produk food, non food, kemudian dairy food. Sekarang saya tanya dulu ya, kalau dairy food itu apa aja sih, Nak? Biar nggak saya sendiri, Bu Dini kayaknya ngomong sendiri deh. Kalau dairy food itu apa aja sih, Nak? Ada yang mau nanggapi? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan Felix. Kalau dairy itu, kan ya, kenapa? Dairy itu menurut saya sih produk kayak dari susu gitu, terus keju. Iya, betul. Terus Makanan apalagi ya? sehari-hari yang dikonsumsi, Bu, dari food tuh. Oh, itu daily. Ini dairy. Ini dairy. Dairy. Dari hewan gitu. Dari hewan itu susu. Ya, susu gitu, Bu. Susu, ya. Telur. Ya, biasanya seperti yang tadi disebutkan Felix, ya, ada susu, kemudian ada keju, gitu ya, Nak, ya. Kemudian ada juga sayur-sayuran, ada di beberapa supermarket itu juga bisa ditempatkan di dairy, itu di posisi yang dairy, ya. Terus kemudian kalau saya tanya nih sekarang, kalau produknya toiletries apa aja? Siapa yang bisa jawab? Coba dari SMK 59, siapa yang mau menanggapi? Raise hand. Kalau produk toiletries, ada yang mau menanggapi? Halo? Produk food apa saja? Kalau produk food apa aja, Nak? Makanan. Ya, Brian? Produk food kan? Apa aja, Nak? Makanan. Kayak misalnya mie, beras. Betul. Terus apalagi minuman gitu ya? Ya. Minuman, makanan, terus kemudian ya food ya. Terus kemudian kalau non food apa aja? Kalau non food apa aja? Non food sabun. Ada sabun, ada odol. Ayo apa lagi? OFC. Deodoran. Rinso, ya.
buku masuk food atau non food ya? Non-food. Non-food ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Itu nanti biasanya dikelompokkan ya nak ya. Ada fashion, ada stationery, ada toiletries, ada apa namanya snack, daging ya, sayur gitu, buah ya. Itu pengelompokan produk. Terus gunakan ini tadi saya sampaikan, gunakan teknik edge sketching dan color breaking yang tujuannya menarik perhatian. Oke ya, saya rasa cukup jelas. Terus kemudian ini tadi stok di beberapa pengantar tadi saya sudah sampaikan pengertian stok, kegiatan menghitung fisik persediaan yang ada di gudang atau toko untuk kemudian dijual. Nah, fungsi stok ini juga apa namanya? Bentar dulu. Oke ya, fungsi stok mengetahui jumlah pada stok dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi dari barang secara pasti dan akurat. Ya, jadi pramuniaga harus mengetahui dengan pasti jumlah barang yang ada di tokonya. Kemudian yang ketiga, meminimalisir adanya penyimpangan pada barang, yaitu adanya kelebihan atau kekurangan barang. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya, datanya mestinya harus sinkron ya, antara yang keluar, yang barang yang terjual dengan persediaan yang sebelumnya. Misalnya persediaannya awalnya 5, kemudian terjual 3, ya harusnya masih sisa 2. Tidak mungkin sisanya menjadi 3. Berarti kemungkinan besar apakah salah, customer kurang mengambilnya, atau pramuniaga atau kasirnya yang mungkin salah hitung tapi customer nggak komplain. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, itu juga merupakan salah satu fungsi dari stock of name. Terus kemudian mengetahui arus masuk dan keluar barang. Ya, jadi barang yang masuk itu berapa, persediaan awalnya berapa, kemudian pembelian ya. Kalau melakukan pembelian ditambah berapa, persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian itu menjadi jumlahnya berapa. Nah, itu harus bisa diikuti stoknya atau keberadaan barang itu oleh seorang pramuniaga. Oke, terus berikutnya adalah yang kelima, ini dapat menindaklanjuti dengan cepat jika ada barang yang kekurangan atau hilang. Ya, jadi bisa melakukan hal-hal atau antisipasi apa yang merencanakan antisipasi apa yang bisa dilakukan ketika barangnya itu banyak yang hilang. Oh, berarti pramuniaganya harus lebih waspada misalnya. Harus dikasih CCTV ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan stok tentu ada hal-hal yang bisa direncanakan ya. Terus berikutnya ini contoh formulir stock of name ya. Stock of name ini nanti yang form ini yang akan nantinya kalian mempraktekkan untuk mengisi stok ya. Nah, ini seperti ini. Terus berikutnya ini presentasi penjualan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pramuniaga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dengan pelanggan apa saja keunggulan produk knowledge ya. Harus memiliki pengetahuan produk knowledge dari barang yang ada dalam toko itu. Gitu ya. Misalnya pelanggan menanyakan susu ya, menanyakan tadi sudah dibahas susu misalnya seperti itu, maka harus bisa menyampaikan susunya itu untuk orang dewasa ataukah untuk anak-anak ataukah untuk baby, nah bisa untuk bayi. Nah, ini semua harus menjadi produk knowledge ini harus diketahui oleh seorang pramuniaga. Ya, tidak boleh ketika customer datang kemudian menanya tentang susu, dia mau nyari susu bayi misalnya, ternyata informasinya artinya nggak menguasai produk knowledge-nya. Nah, itu salah satu yang harus diantisipasi. Oke, berikutnya ini adalah mungkin ini hanya sifatnya pembekalan saja. Ya, penjelasan FAB, feature, advantage, dan benefit ini berkaitan dengan produk knowledge. Ya, tadi saya sampaikan bahwa seorang pramuniaga harus memiliki kemampuan untuk produk knowledge ya. Misalnya sampo. Nah, sampo anti ketombe ini mereknya Pantene. Nah, feature-nya apa? Nah, ini saya kasih contoh Bu Dini di sini. Pantene sampo anti dandruff 900 mili. Jadi ada dikasih spesifikasinya. Memiliki formula yang mampu mencegah ketombe serta mengurangi rambut rontok. Jadi ini dari sisi feature-nya. Kemudian advantage-nya. Ya, di sini ada
dari Pantene ini tergambar di sini ada sampo yang mudah dibilas, bahan dasarnya yang tidak berbahaya, keharuman, tahan lama sepanjang hari. Nah, itu contoh-contoh dari advantage dari sampo Pantene. Nah, tentu misalkan produk susu, nah FAB-nya pasti berbeda. Nah, ini menjadi tugas dari pramuniaga untuk mengetahui produk knowledge dari masing-masing produk. Oke, saya lanjut. Berikutnya ini pelayanan penjualan. Suatu tindakan atau sikap ramah tamah, menghormati, memberikan informasi tentang produk atau jasa kepada pelanggan sebelum sedang proses pembelian dan sudah membeli produk. Nah, ini saya ilustrasikan pramuniaga, ini seorang laki-laki kemudian melayani konsumen. Nah, kemudian pelayanan penjualan pada tahapan proses penjualan meliputi aktivitas seperti apa ya, mengucapkan salam. Ya, tadi saya sudah berikan contoh. Berikutnya mengidentifikasi kebutuhan, misalnya ada yang bisa saya bantu, misalnya. Nah, dengan kamu menyampaikan ada yang saya bisa bantu, misalnya seperti itu, kamu hanya menyampaikan itu saja, itu merangsang customer untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan. Oh iya Kak, saya pengen mencari odol yang bisa mutihin gigi Mas. Itu yang mana ya? Nah, ini tugas pramuniaga. Oh iya, silakan Bu, mari sini. Saya akan hantarkan dan saya akan berikan penjelasan, misalnya seperti itu. Oh, ini kalau yang ini itu yang herbal, ini yang memutihkan gigi, terus kemudian ini yang mengatasi gigi berlubang, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dikuasai oleh seorang pramuniaga. Kemudian mempresentasikan produk promo, ya. Jadi kalau ada yang promo, tadi kan ada yang harus membuat PUP ya. Jadi yang ada PUP-nya harus dipresentasikan. Ya, misalnya silakan Bapak Ibu, di toko kami sedang ada promo untuk produk susu, diskon 30% sampai akhir bulan. Silakan Bu, bisa dimanfaatkan. Banyak loh Bu, ini susunya enak sekali misalnya, seperti itu. Jadi ketika menginformasikan juga diberikan penjelasan tentang produk knowledge selain promosi ya, selain apa yang menjadi keuntungan dari pelanggan itu juga manfaat dari produk juga harus diulas. Itu. Tujuannya adalah membuat nota pembelian. Setelah pelanggan memutuskan pembelian, maka nanti pramuniaga mempunyai tugas untuk membuat nota kontan ya. Mungkin seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan notanya seperti apa. Mengkonfirmasi produk yang dibeli, tadi saya sudah sampaikan. Jadi pramuniaga harus memastikan bahwa pelanggan benar pada saat belanja itu benar apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan yang diambilnya gitu. Jadi betul Bu, ini produk sampo dan drop yang ukuran sekian gitu ya. Yang keenam, menunjukkan pelanggan untuk melakukan pembayaran di kasir. Kalau sudah selesai, silakan Bu, kasirnya di sebelah sana, misalnya. Mungkin kalimat-kalimat itu bisa kalian sampaikan. Kemudian ini transaksi, yang berikutnya adalah penanganan komplain pelanggan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ya, ini ada 5 terima komplain dari pelanggan. Jadi menjadi kewajiban dari pramuniaga untuk menerima komplain. Yang kedua, tunjukkan empati dan komunikasi baik dengan menyampaikan permohonan maaf. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, misalnya seperti itu. Iya, bisa saya bantu Bu. Ya Mas, saya komplain nih susunya bocor ternyata expired. Oh, baik Bu. Misalnya harus dengan empati ya. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apakah boleh saya terima barangnya? Ya silahkan dicek, diperiksa dulu. Kemudian minta lagi misalkan untuk memverifikasi apakah betul itu pembelian dari toko yang kalian di mana kalian bekerja, maka apakah Ibu bisa menunjukkan struknya? Boleh saya minta Bu? Ya, bisa seperti itu. Baik Bu, sebentar silakan Ibu menunggu. Ya, saya akan koordinasi dengan atasan saya untuk mencari solusi yang terbaik. Silakan menunggu Bu, sebentar saya akan berkoordinasi atau melaporkan pada atasan saya. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, mendengar keluhan ya. Jadi kalau ada pelanggan yang komplain, itu harus didengerin, jangan cuek. Kalau perlu tutup kuping ya, kesel kan. Kita kan bete kalau orang marah. Tapi harus bisa membedakan antara marahnya customer itu dalam dalam posisi bisnis ya. Artinya kalian sedang bekerja ya, meskipun kalian tidak suka tetap harus dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang bersahabat, harus menerima komplain itu dengan antusias ya. Artinya antusias
bahwa itu tadi empati. Oh ya baik Bu, mohon maaf ya, seperti itu. Terus kemudian segera memberi solusi. Tadi saya sudah sampaikan, customer disuruh menunggu terlebih dahulu. Terus kemudian kalian bisa berjalan menuju ke atasan kalian untuk melaporkan dan meminta saran apa yang bisa dilakukan. Setelah kembali datang ke customer, misalnya, mohon maaf Bu, terima kasih sudah menunggu. Saya sudah koordinasi dengan atasan saya dan atasan saya memberikan izin untuk mengganti barang yang sudah Ibu beli. Ya, ini Bu struknya dan ini diserahkan, gitu ya. Barang yang penggantinya. Kemudian barang yang rusaknya biasanya nanti ada pendataan terlebih dahulu ya, ada form yang diisi. Nah, biasanya nanti ada. Nanti saya jelaskan pada saat saya menjelaskan lembar kerja. Oke ya, saya rasa seperti itu. Nah, terus kemudian ini form keluhan seperti ini, kemudian form nota kontan seperti ini. Nota kontan untuk pembelian, form nota keluhan ini pada saat menangani keluhan. Kemudian nanti ada juga tadi tugasnya pramuniaga membuat surat pesanan, nanti seperti ini juga saya akan jelaskan. Terus berikutnya ini juga pada saat nanti kalian membuat surat pesanan, ya itu nanti juga sudah ada denahnya ya ini. Nah ini ada nomor-nomornya dari Tria Intan Permata, di mute dulu nak. Oke ya, terus berikutnya yang dari atas sampai ke bawah itu nanti bisa kalian pelajari di sini. Ya, ini apa, terus terdiri dari apa aja, diidentifikasi. Ya, diidentifikasi kemudian dijawab dengan soal, dikorelasikan dengan soal. Nah, yang terakhir di sini adalah ada link YouTube, silahkan ini untuk referensi. Kemudian ini ada tutorial untuk nanti menyelesaikan tugas-tugas lembar kerja. Nanti saya silahkan nanti bisa ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan lembar kerja.